Episode 49. Caroline langsung membuka pintu mobil Zack ketika mobil itu berhenti di halaman yang tidak terlalu lebar, tapi sedikit ramai. Gadis itu berjalan masuk begitu saja ke dalam bangunan yang ada di hadapannya itu. Sebuah kafe yang biasanya dijadikan untuk kencan oleh pasangan yang sedang berpacaran. Tentu saja Caroline tahu tempat itu, karena di media sosial juga sangat terkenal. Zack mengekori Carol dan hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku mahasiswinya tersebut. "Oke, mister, apa yang ingin Anda bicarakan tentang kita?" ujar Caroline setelah mendaratkan tubuhnya di meja dekat jendela. Carol sengaja menekan kata "kita" yang sejak tadi diucapkan oleh Zack. Zack berdeham setelah ikut duduk di depan Carol dengan raut wajah yang tenang dan datar. "Aku akan langsung saja mengatakan apa yang sebenarnya menjadi tujuanku, Caroline." Caroline menatap serius ke arah manik mata Zack. Pria itu menarik nafas dalam-dalam sebelum berucap, "Aku dan Ave memang menjalin hubungan terlarang, tapi jujur, sejujurnya aku tidak ingin menjadi perusak rumah tangganya. Waktu itu Ave selalu curhat padaku, mengatakan bahwa suaminya sering mengabaikannya. Bahkan Austin lebih sering keluar kota dan pulang telat. Aku hanya ingin menghiburnya waktu itu. Jujur, sebelum mengetahuinya bahwa dia ternyata telah menikah, aku sudah mengaguminya. Tapi ternyata aku dan Ave semakin dekat saat waktu itu, Ave ada masalah dengan suaminya." Jelas Zack panjang lebar tanpa adanya basa-basi. "Kenapa dosen ini menceritakan kisahnya padaku, kalau dia mengira bahwa aku akan membocorkan rahasianya pada orang lain? Sungguh aku benar-benar tidak berminat," batin Caroline. "Sebenarnya waktu kamu melihat kami di samping toilet itu, aku sedang berusaha memutuskan hubungan kami. Aku tidak ingin hubungan gelap ini semakin bertambah liar. Aku tahu ini salah, bahkan aku sudah sejak lama ingin memutuskan Ave, tapi dia tidak mau berpisah denganku. Padahal aku tahu kalau Austin sangat mencintai Ave. Jadi di sini aku minta bantuanmu, Carol." Caroline mengerutkan keningnya. "Bantuan apa, mister? Kenapa harus saya? Dan bagaimana cara saya membantu Anda?" Zack menghela nafas panjang. "Jadilah kekasihku. Hanya itu satu-satunya cara agar Ave mau melepaskanku," jawab Zack. "Sial, ini sih gila," seru Caroline membuat semua orang menatap ke arahnya. "Ahem!" Carol berdeham setelah merasa tidak enak karena berteriak. "Aku serius, Carol. Tapi kenapa harus saya yang jadi kekasih Anda? Kalau memang Anda ingin berpisah dari Mrs. Ave, ya langsung pisah aja, nggak usah pakai acara nyari kekasih pengganti." Kini Caroline berdiri dari duduknya, bertepatan dengan seorang pelayan yang datang membawa buku menu untuk mereka. Zack menatap Carol, seakan memberitahunya untuk duduk kembali. "Silakan Nona dan Tuan, hari ini kafe kami mengeluarkan resep cake terbaru untuk pasangan yang sedang menikmati makan siang di kafe ini. Namanya cake cinta semanis madu. Dijamin pasti akan membuat kalian semakin meleleh dengan manisnya madu asli yang diambil dari sarangnya langsung." Jelas pelayan tersebut mempromosikan kue terbarunya. Carol ingin mengatakan bahwa dia tidak akan memesan apapun karena terburu-buru pergi, tapi Zack sudah menyelanya. "Kami pesan menu itu 2 porsi dan juga 2 cappuccino dingin." Caroline melotot ke arah Zack karena memesan minuman seenaknya sendiri tanpa bertanya. "Baik Tuan, Nona, mohon ditunggu sebentar." Pelayan itu segera pergi dari hadapan Zack dan Caroline. "Mister, apa-apaan sih? Kenapa seenaknya sendiri memesan minuman dan cake itu?" "Carol, bisa tenang tidak? Aku hanya ingin berbincang denganmu tanpa adanya emosi seperti itu," ucap Zack. Caroline bersedekap dada. "Bagaimana tidak emosi kalau mister seenaknya sendiri seperti ini? Kalau sekali lagi mister tanya pada saya tentang keinginan Anda yang gila itu, jawaban saya hanya satu, tidak." Zack lagi-lagi hanya bisa menghela nafas. Dia harus memikirkan cara agar Caroline mau mengikuti keinginannya, karena memang hanya gadis itu yang Zack inginkan. "Memang kelihatannya saya seperti memanfaatkan kamu karena kamulah orang yang mengetahui semuanya tentang saya dan Ave. Saya juga tidak bisa sembarang memilih kekasih. Tapi keluar dari semua itu saya memang tertarik sama kamu, Carol. Jadi, dengan semua fakta ini memang tidak dipungkiri, hanya kamu yang bisa membuat Ave berhenti mengejar saya," ujar Zack menatap Caroline. Di sisi lain, Sidan melihat calon istrinya yang sejak tadi gelisah sambil mencoba menghubungi adiknya. Nomornya tidak aktif. Apa Carol tidak jadi pergi ke salon sore ini? Sidan mengambil ponsel Alana dan mencoba menghubungi adiknya itu sekali lagi.
tapi hanya suara operator yang terdengar. Mungkin dia sudah pulang. Bagaimana kalau kita juga pulang, sayang? Ke salonnya besok juga masih bisa, kan? Ujar Zidan. Alana terlihat berpikir sebelum dia mengangguk. Akhirnya Zidan dan Alana memutuskan untuk pulang ke rumah Zidan karena ingin tahu apakah Caroline sudah pulang. Pada saat Alana berjalan tergesa menuju lift, Zidan mencoba menghubungi Samuel untuk menyuruhnya mencari tahu di mana Caroline berada. Tidak lama setelah Zidan dan Alana sudah masuk ke dalam lift, Zidan mendapatkan pesan dari asistennya itu dan mengatakan bahwa Caroline berada di sebuah cafe X bersama salah satu dosennya. Dosen Carol, siapa? Gumam Zidan yang masih terdengar di telinga Alana. Ada apa, sayang? Tanya Alana penasaran. Oh, tidak apa-apa, sayang. Sebaiknya kita langsung meluncur ke rumahku saja. Aku yakin Caroline pasti sudah pulang ke rumah. Jawab Zidan tersenyum. Bersambung.